Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, obsesi kita kali ini akan membahas tentang stres kerja. Stres kerja ini menjadi sebagian besar masalah para karyawan saat bekerja dengan kompleksitas dan bermacam tugas seiring kenaikan target produksi yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Nah, lingkungan kerja yang dinamis, target produksi meningkat, ini membuat organisasi mengimplementasikan secara langsung bagaimana mencapai target, salah satunya dengan cara meningkatkan pressure yang tinggi kepada anak buahnya secara cepat, akurat, dan hasilnya maksimum. Stres kerja tak hanya membuat Anda malas pergi ke kantor, tetapi dapat membuat Anda merasa lelah, mudah marah, lebih gampang sakit, dan sulit tidur di malam hari, sehingga merasakan gelisah yang begitu sangat. Dampak negatif terkait dengan stres maka bisa menjadikan tubuh ini mengalami sakit yang sangat serius, termasuk juga dampak ke organisasi. Karena apa? Efek stres ini bisa mengeluarkan biaya yang besar dari aspek terapi, psikologis maupun biaya penyakit. Stres ini termasuk bahaya psikologi yang tersembunyi yang membahayakan. Kadang sebagian orang kurang memahami ini, tetapi ini sudah menjadi budaya yang sangat negatif dalam suatu organisasi. Bahaya psikologi adalah suatu bahaya yang non-fisik yang timbul akibat adanya interaksi dari aspek pekerjaan, desain kerja, dan organisasi serta manajemen di tempat kerja, serta konteks lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan fisik, sosial, maupun dampak psikologi bagi karyawan yang mengalaminya. Beberapa survei mengenai persepsi pekerja atas kerja telah dilakukan untuk mengukur besarnya masalah ini. Survei yang dilakukan oleh Northern National Life menyatakan 25 pekerja mengaku mengalami stres yang sangat parah. Sedang survei dari Families and Work Institute menyertakan bahwa 25% para pekerja sering dan sangat sering dibuat stres oleh pekerjaannya. Dari Yale University mengumumkan bahwa 29% pekerja melaporkan bahwa mereka sedikit atau sangat stres di tempat kerja. Nah, inilah kompleksitas yang harus kita pahami, jangan sampai anak buah kita stres, nanti bisa depresi. Stres kerja muncul juga pada situasi saat respon fisik dan mental yang terjadi saat permintaan atau persyaratan kerja tidak sesuai dengan kemampuan, sumber daya, maupun kebutuhan pekerja. Beberapa penyebab stres yang sangat ekstrim di tempat kerja, antara lain beban kerja yang terlalu berat atau terlalu banyak, tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai atau melebihi batas kemampuan, gaji yang kurang atau di bawah standar, tidak menguasainya bidang pekerjaan yang digeluti, tidak mendapat apresiasi atau penghargaan dari atasan, terlalu perfeksionis, atau memiliki hubungan yang buruk juga ya dengan atasan, rekan kerja, atau memiliki rekan kerja yang toksik. Berikutnya, mendapatkan pengawasan yang terlalu ketat atau over sekali dari atasannya, dan lingkungan kerja yang tidak sehat termasuk pelecehan di tempat kerja. Nah, Sobat Safety, ternyata stres yang dialami anak buah kita bisa menimbulkan penyakit beragam, dari ringan sampai penyakit yang cukup ekstrim. Nah, stres bisa menimbulkan sakit migrain. Ini bisa menyebabkan otot menjadi tegang. Dalam jangka panjang, ketegangan otot dapat menyebabkan migrain dan nyeri kronis lainnya. Wow, ternyata luar biasa nih dampaknya. Berikutnya, saat stres ini juga bisa menyebabkan darah tinggi. Kadar hormon kortisol dalam tubuh akan mengalami peningkatan. Peningkatan kadar hormon kortisol tidak hanya menyebabkan sakit kepala, tapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Penyakit berikutnya yang bisa muncul akibat stres adalah diabetes. Dalam jangka panjang, stres yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan seseorang kena diabetes. Hal ini berkaitan dengan kenaikan kadar gula darah saat stres, baik karena pengaruh hormon stres atau karena perubahan pola hidup akibat stres yang dialami di tempat kerja kita.
Penyakit berikutnya yang bisa muncul akibat stres adalah depresi. Apabila dibiarkan, stres berat di tempat kerja dapat mengganggu kesehatan mental. Kondisi inilah yang membuat kita lebih berisiko mengalami depresi. Stres berat atau lonjakan berat emosi yang ekstrim juga diketahui dapat menyebabkan sindrom patah hati, yaitu sebuah kelainan otot dan fungsi jantung yang ditandai dengan nyeri dada dan sesak napas. Berikutnya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Banyak penelitian menyatakan bahwasanya pekerjaan di mana memiliki sedikit kendali atas proses kerja telah meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung pada karyawan. Masalah kesehatan yang lain yang bisa muncul adalah kelainan tulang. Berdasarkan penelitian dari NIOSH dan organisasi lain diyakini bahwa stres kerja dapat meningkatkan risiko kelainan tulang belakang. Sobat safety, kita pun juga harus paham beberapa kondisi berikut ini yang dapat menimbulkan stres di tempat kerja kita. Yang pertama adalah desain pekerjaan. Beban kerja yang berat, istirahat tidak teratur, jam kerja yang terlalu panjang, tugas rutin yang sangat sibuk, sehingga ini membuat karyawan kita tidak bisa mengatur ritme istirahat dan juga ritme pekerjaannya. Ini harus diatur dengan baik. Yang kedua adalah gaya manajemen. Kurangnya keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, buruknya komunikasi, dan kurangnya kebijakan yang bersifat kekeluargaan atau humanisme ini juga menjadi salah satu faktor penimbulnya stres di tempat kerja yang cukup masif. Kondisi yang ketiga adalah hubungan interpersonal atau sesama pekerja. Buruknya lingkungan sosial dan kurangnya dukungan atau bantuan dari rekan kerja atau atasan ini membuat pekerja kita menjadi rentan terhadap serangan stres. Yang berikutnya, yang keempat penyebab stres menurut NIOSH adalah peran dalam pekerjaan atau job deskripsi. Konflik atau pengharapan kerja yang tidak jelas atau pembagian tugas yang terlalu banyak, kemudian multiposisi, ini bisa menyebabkan karyawan kita, tim kita, stresnya bukan kepalang. Nah, yang kelima adalah dari faktor pertimbangan kemajuan karir. Ketidaknyamanan pekerja dan kurangnya peluang untuk berkembang, promosi, atau perubahan mendadak di mana pekerja kurang bisa mempersiapkan, ini juga bisa menjadi pemicu stres di tempat kerja kita. Penyebab stres yang berikutnya menurut NIOSH adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan fisik yang berbahaya atau tidak nyaman seperti bising, polusi, ataupun masalah ergonomi ini bisa menjadi pemicu stres di tempat kerja kita. Bisa muncul orang berkarakter emosional. Nah, berikutnya kita juga harus memahami bagaimana menurut NIOSH pendekatan tentang stres kerja. Berdasarkan pengalaman dan riset, NIOSH menyatakan bahwa kondisi kerja memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebabkan stres, meskipun pengaruh dari faktor individu tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari sudut pandang NIOSH, paparan dari kondisi kerja yang penuh stres atau yang dikenal dengan istilah stresor mempunyai pengaruh yang langsung terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Namun, individu atau faktor lain juga bisa mempengaruhi untuk memperbesar ataupun mengurangi pengaruh akibat stres tersebut. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi masalah stres di tempat kerja? Mari kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama yang kita bisa lakukan dalam menangani stres kerja adalah program manajemen stres. Dengan cara memberikan pelatihan stres manajemen dan program konseling kepada karyawan. Pelatihan manajemen stres dan program konseling karyawan bisa meningkatkan kemampuan pekerja untuk coping dengan situasi kerja yang sangat rumit di tempatnya masing-masing. Pelatihan stres manajemen mengajarkan pekerja mengenali sifat dan sumber stres, pengaruh stres bagi kesehatan dan kemampuan individu untuk mengurangi stres. Contohnya, mengelola manajemen waktu dan juga latihan penenangan. Berikutnya, untuk program konseling karyawan, menyediakan komunikasi dan konsultasi bagi karyawan yang memiliki masalah dalam pekerjaan ataupun masalah pribadi. Ini saya rasa sangat bagus untuk diaplikasikan agar komunikasi lebih terbuka dan meminimalkan terjadinya stres pada karyawan di tempat kerja. Pelatihan stres manajemen bisa juga secara signifikan mengurangi tanda akibat stres, seperti kecemasan dan gangguan tidur. Benefit lain, program ini tidak mahal serta mudah diterapkan. Namun demikian,
Program manajemen stres atau stress management memiliki kekurangan seperti efek pengurangan tanda akibat stres yang bersifat jangka pendek. Terkadang penyebab utama stres kerja seringkali diabaikan karena lebih fokus pada karyawan yang bukan lingkungannya. Hampir separuh atau setengah dari perusahaan besar di Amerika Serikat menyediakan beberapa jenis pelatihan stress management bagi karyawannya. Kedua adalah perubahan organisasi. Dalam mengelola stres ini, kita harus melibatkan sisi dimensi keilmuan yang lain yaitu psikologi. Dengan mendatangkan ahli untuk merumuskan cara terbaik meningkatkan kondisi kerja, ini adalah salah satu cara yang efektif karena melibatkan identifikasi terhadap aspek yang bisa menimbulkan stres pekerjaan, seperti beban kerja, termasuk juga konflik yang terjadi, dan cara atau mengurangi atau menghilangkan stresor yang telah teridentifikasi. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bisa secara langsung mengatasi penyebab utama stres yang terjadi pada karyawan kita. Namun, ini yang paling penting nih, para manajer seringkali merasa tidak nyaman dengan pendekatan ini karena bisa merubah rutinitas pekerjaan dan jadwal produksi ataupun struktur organisasi. Kombinasi antara perubahan organisasi dan manajemen stres merupakan salah satu cara terbaik dalam mencegah terjadinya stres di tempat kerja. Nah, yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah atur atau melakukan manajemen stres secara personal. Buatlah perubahan yang bisa mengurangi tingkat stres di tempat kerja Anda. Kita bisa melakukan perubahan secara sendiri atau bisa membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukannya. Atur pekerjaan Anda dengan baik dan buatlah daftar pekerjaan sesuai dengan prioritas. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah. Mari kita coba. Baik, berikutnya. Nah, di antara tiga itu ini ada satu penting ya. Mungkin terlihat sepele tetapi penting untuk kita lakukan, yaitu lakukan liburan. Nikmati liburan dengan baik, rencanakan dengan baik untuk menenangkan Anda. Anda perlu me time ya. Kemudian jika ada waktu, aturlah ke tempat wisata yang ingin Anda kunjungi supaya pikiran lebih fresh and relax. Mengapa ini harus kita lakukan? Kita harus bisa mengatur keseimbangan antara waktu bekerja, waktu untuk keluarga, liburan, dan bagaimana membuat kita senang. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk membuat pikiran kita menjadi lebih bugar dan fresh lagi setelah kepenatan menjalankan pekerjaan dalam rentang waktu tertentu, contohnya dalam satu periode cuti. Nah, apabila beberapa cara tadi dan juga perubahan personal yang sudah Anda lakukan tetap masih mengalami stres, mungkin saatnya kita untuk mempertimbangkan mencari alternatif pekerjaan di tempat lain. Jangan anggap sepele stres berat di tempat kerja. Kalau Anda tidak ingin terkena berbagai penyakit berbahaya, segera lakukan perubahan pada kondisi dan pola kerja Anda. Tidak perlu malu untuk berkonsultasi kepada psikolog jika Anda merasa tertekan dan tidak sanggup mengatasi sendiri stres akibat pekerjaan yang Anda jalani. Semoga tips ini bisa membuat kita terinspirasi bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, selamat, dan produktif. Dan juga tentunya teman-teman sangat bahagia menjalani pekerjaan. Itu adalah salah satu kunci happy ya, mewujudkan tempat kerja yang nyaman dari sudut pandang organisasi. Demikian disampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.